untuk mempertebal iman dan membentengi akidah umat Islam dari gerakan-gerakan pendangkalan akidah dari para misionaris. Tadi di channelnya Dinda Julius, sahabat lihat bagaimana misionaris itu terang-terangan, ya, terang-terangan menghina Islam, menghina Rasulullah, menghina Allah, menghina Al-Quran. Tentu hal ini akan terjadi terus-menerus dan mereka akan semakin berani. Untuk itulah dibutuhkan kemudian benteng pertahanan. Benteng pertahanan kita itu apa? Komal-komal Islam yang membuat kemudian diskusi seperti ini. Dan benteng YouTube yang ada. Itu YouTube yang ada yang membahas tentang lintas agama, utamanya YouTube yang berdebat. Ya, Anda pantengin YouTube yang ikut berdebat, yang menyediakan komal. Ya, boleh, silakan kalau misalnya ada YouTube yang juga menyiarkan ini, boleh. Yang penting Anda kenal siapa orangnya. Jangan sampai pemilik komal itu justru orang non-muslim, hanya mencari keuntungan, nama channelnya dibuat-buat Islam, padahal pemiliknya oten. Kan yang mereka kejar cuma duit kan. Yang punya channel-channel yang tidak ikut berdebat ini, yang maksud saya yang tidak berafiliasi dengan kita apologet, ya bisa jadi kan. Mereka hanya kejar duit, kemudian mereka buka komal, mendebatkan debat Islam Kristen, nama channelnya bisa di-Islam-Islamkan. Nah, demi mendapatkan keuntungan, dari keuntungannya dipakai menghujat umat Islam. Nah, itu channel Bang Sumanto. Silakan di-subscribe, nonton di sana. Nih, channelnya. Silakan ke YouTube Bang Juma dulu nih. Ini saya spill nih namanya. Channelnya Uniripa, channelnya Dosen Debat, channelnya Handis Lebes, Alif Channel, Tahta Channel, dan yang lainnya gitu loh. Kan Anda tahu kan, orang-orang di sana, musuh kita itu ada dua. Musuh kita itu ada dua. Yang pertama adalah orang kafir, yang kedua adalah orang munafik. Orang kafir dan orang munafik ini selalu seia sekata. Orang munafik dan orang kafir itu tidak pernah musuhan. Mereka selalu seiring sejalan, saling melengkapi satu sama lain. Itu musuh kita besar, musuh kita berat. Orang-orang kafir berkongkol-kongkol dengan orang-orang munafik. Siapa yang dekat dengan orang kafir? Orang kafir yang mana dulu? Orang kafir yang menghujat Islam. Itulah orang-orang munafik. Kalau dia Islam dekat dengan para penghina penghujat Allah, maka mereka adalah orang-orang munafik. Saya pastikan itu. Saya pastikan itu. Oleh karena itulah kemudian yuk mari sahabat-sahabat sekalian, kita besarkan channel-channel kita yang ada ya teman-teman. Jangan mengikuti channel yang Anda tidak kenal siapa pemiliknya. Jangan. Apakah pemiliknya ini seorang muslim atau bukan? Jangan diikutin. Mending yang benar-benar nyata. Oh, ini channel-channel Islam, ini channel yang berdebat, ini yang siang malam berdebat, ini yang tampil berdebat. Ya, maka besarkanlah channel-channel mereka ini. Ya, bukan mengukur ya teman-teman, bukan mengukur, tapi kita juga nggak boleh munafik. Bikin channel YouTube berdebat pasti tujuannya supaya mereka bisa terbantukan kemudian di dalam menjalani kehidupan. Tapi kami umat Islam, kami apologet Islam ini sahabat, ya, kenapa kami buka YouTube? Karena kami mau agar aksi kami atau metode dakwah yang kami lakukan itu bisa lancar. Karena kenapa? Kalau duduk kayak begini kan, kayak host kita kan butuh asap-asap, butuh rokok, ya kan, butuh wifi, bayar pulsa, butuh cemilan, kemudian anak istrinya butuh diperhatikan, mereka buku belum nikah Bang? Iya buku apa, beli kitab, mereka butuh kitab, mereka beli kitab harganya ratusan sampai jutaan. Untuk apa? Untuk sebagai bahan materi agar dipakai untuk mereka berdebat. Ketika mereka nggak tidur, pagi buka komal, malam buka komal, mereka sakit, mereka butuh biaya dan seterusnya, butuh vitamin dan seterusnya, butuh cucu dan seterusnya, butuh buah dan seterusnya. Jadi ya marilah kita manjakan para apologet ini. Dengan apa? Dengan cara apa? Enggak susah kok, gampang. Cuman subscribe channelnya mereka, nonton di channel-channel mereka, udah selesai. Dan Anda sudah melakukan amal jariah. Daripada nonton di komal yang Anda nggak tahu siapa punya. Ayo, entah itu Islam, entah itu Kristen, kita nggak tahu.
Mending di channel-channel yang berafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia. Jadi subscribe channel-channel kita yang utamanya yang berdebat ya, utamakan yang berdebat. Siapa aja itu? Dinda Alif, Forum Debat, Bang Kian Santang, channelnya atas nama Dosen Debat, Bang Handi yang siang malam, kemudian Dinda Unirifa, Ahisugi Bibel Berjalan, channel Tahta dan seterusnya. Dan kalau misalnya Bang Kaisar juga ada channelnya, silakan. Bang Glenn juga silakan. Mereka yang berjuang betul-betul berjuang, itulah yang kita dukung channelnya gitu loh. Ya teman-teman, karena itu bermanfaat. Anda dapatkan amal jariah. Anda nonton di channel mereka, Anda komen di channel mereka, Anda mendapatkan amal jariah. Kenapa saya katakan amal jariah Anda dapatkan? Karena ilmu yang disampaikan di debat ini akan tersampaikan kepada halayak banyak. Halayak banyak itu bukan cuma orang Islam saja. Ada Kristen yang mendengarkan channel kita. Ada Kristen yang melihat pendebat kita berdebat, lalu mereka menjadi mu'alaf, pahalanya kepada Anda juga. Nah itulah keutamaannya ya. Jadi kita tidak menghabiskan waktu kayak sekarang nih. Di tempat saya udah jam 3 subuh nih. Besok kita pergi kerja nih, ngantuk-ngantuk, pergi ke kantor ngantuk-ngantuk, ya kan ya. Nah untuk supaya kita mendapatkan ilmunya, mendapatkan amalnya juga, amal jariahnya juga, tonton di channel para pendebat Islam. Begitu. Atau di channel yang berafiliasi, yang benar-benar kerjasama dengan API. Jangan channel liar yang Anda tidak kenal siapa pemiliknya, cuma nebeng konten, cuma ingin melivekan konten orang para berdebat. Kita nggak tahu siapa pemilik ini, gitu loh ya. Kalau saya, channel saya Zulkifli M. Abbas Official. Alhamdulillah sahabat-sahabat sudah berinfak waktu, ilmu dan juga materi. Dengan mensubscribe channel saya sudah tembus 400.000 di tahun 2025 ini. Saya berharap channel-channel yang lain pun terangkat besar, jutaan ya. Utamakan teman-teman, kalau bisa jutaan, tonton di sana. Kenapa demikian? Kalau hari ini anak kita belum sempat untuk nonton YouTube itu karena mereka sibuk belajar, kuliah, bermain, bisa jadi di hari mereka sudah dewasa, di hari mereka sudah berkeluarga, atau bahkan di hari mereka sudah berkeluarga seumuran dengan kita hari ini, dia menyempatkan diri untuk nonton channel-channel tersebut. Nah untuk itu sekali lagi saya menghimbau, yuk mari kita besarkan channel para apologet Islam Indonesia. Tinggalkan channel para munafikun yang mencari konten, yang dipecat karena konten, dipecat dari yayasan karena konten, yang sibuk mencari donasi. Saya kerjanya mencari celah, apa yang ribut, apa yang lagi hot diperbincangkan di sosmed, di sosial media, itu yang mereka kemudian ulas terus setiap hari ya. Karena tidak laku, maka kasus-kasus yang lagi panas mereka putar terus, diputar seputar-putarnya sampai mereka bisa mendapatkan makan gitu loh. Tinggalkan channel itu, tak ada manfaatnya. Sekali lagi saya katakan, Anda kalau mau pintar melihat siapakah orang munafik itu, mereka yang sering berkongko-kongko dengan para penghujat Islam, penghujat Allah, penghujat Al-Quran, yang bertentangan dengan para apologet Islam Indonesia, baik yang ada di dalam API atau di luar API, tetapi mereka selalu berjuang tentang akidah Islam dan benci kepada mereka dan tidak berkongko dengan mereka, maka itu adalah orang-orang munafik. Siapapun dia, mau dia membahas tentang Al-Quran, tapi kalau dia sering berdiskusi bersama dengan orang-orang kafir penghujat, maka dipastikan itu adalah orang munafik. Bersama dalam arti kata berkongko, bahagia bersama, tertawa bersama, saling bermesraan bersama, sapa-sapa dengan lembut bersama, padahal ini penghujat, maka saya pastikan itu adalah seorang munafik. Pastikan itu. Kentara orang munafik itu, ketika ada pendebat Islam naik ke komalnya dan di situ ada penghujat dari Kristen, dia lebih cenderung berat kepada penghujat Islam daripada umat Islam yang naik
ke atas. Kentara itu orang munafik. Jadi kita juga harus pintar melihat. Jangan karena dia jangan karena pendebat itu merasa yang buka komal itu pakai kopiah, bawa-bawa ayat suci, ngaku-ngaku mu'alaf, pakai nama-nama Islam, lantas kemudian kita jadi pengikutnya dan setia menganggapnya baik. Tidak, lihat tindakannya, lihat tindakannya. Bagaimana sepak terjangnya di sosial media. Lihat. Nah, orang-orang kayak gini tinggalkan. Jangan tonton channel mereka. Saya kira begitu sahabat, terima kasih banyak ya atas perhatiannya terhadap apa yang menjadi himbauan saya. Mudah-mudahan channel kita di akhir 2025 itu sudah bisa tembus ya 1 juta lah, adalah di antara kami ini, apakah Bang Handi, apakah saya, apakah Bang Alif ini, semua channel semua pendebat Islam itu belum ada yang sampai 1 juta. Boro-boro 1 juta untuk ratusan aja berat kali. Tapi channel-channel di luar sana saya heran gitu loh. Saya yang berdebat, yang nonton 9.000. Saya buka channel-channel yang lain, dia bukan pendebat, saya tidak kenal mereka, yang nonton waktu yang sama, konten yang sama, 30.000 lebih. Gimana dong? Bang Handi ku tengok, 1.000 yang nonton, pada dia yang berdebat. Yang lainnya cuman begitu orang live, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, live, ting. Habis itu dia pergi ke pasar, dia ke mall, dia ke kantor, sekali-kali aja tengok HP di tangan, pergi kemana-mana, kerja, berbahagia mereka. Sementara Bang Handi duduk di situ berjam-jam sampai pagi. Yang nonton cuma 3 orang. Yang hanya numpang live nonton puluhan ribu orang, bahkan ratusan orang, ratusan ribu. Itu zalim namanya. Nah, karena sudah tahu begitu keadaannya, tolong sahabat-sahabat sekalian, mari kita tongkrongin channel-channel para pendebat. Sekali lagi, tongkrongin channel-channel para pendebat. Tapi jangan juga meninggalkan channel yang berafiliasi dengan API. Ya, jangan. Subscribe channel bolak-balik aja, nonton di sana, habis itu nonton di sini gitu ya, teman-teman sekalian. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan sahabat dilanjutkan lagi. Oke, terima kasih Bang Juma. Kami juga himbau kepada simpatisan atau siapapun yang terafiliasi dengan API, ya, teruskan mendukung kami. Kami ada Yayasan Apologet Islam Indonesia, yang di luar sana banyak yang iri, bahkan ingin membubarkan. Tidak mereka memberikan atau tidak senang lah dengan adanya API, karena adanya API ini banyak orang yang mualaf. Andainya yang nggak suka dengan API adalah orang Muslim. Lo nggak senang kalau ada orang yang memeluk Islam ya. Nah, itu satu. Kedua ya, dukung terus apapun bentuk atensi, apapun bentuk perhatiannya itu. Kami ucapkan terima kasih. Selama ini API sudah berumur 2 tahun lebih. Betul kata Bang Juma yang 1 tahun lebih. Lah, 1 tahun lebih, paham. Kasih bonus Tad, insya Allah lebih dari itu ya. Siap. Untuk itu teman-teman, bahwa selama ini suara-suara yang Anda dengar belum tentu itu channel yang punya suara yang berdebat. Ini di sini disiarkan oleh beberapa channel YouTube. Bukan aja Andi Slebes Channel, Yukil Liam Abbas, Yuni Ripa, Alif Channel. Bukan juga yang ada Golgota warta ini juga, bukan. Tapi di luar sana ratusan yang mengambil ini untuk disiarkan di channel mereka. Anda kenal? Tentu tidak. Jadi menurut Bang Juma, teman-teman, saya setuju bahwa utamakan dulu menonton yang bersuara. Karena resiko yang paling sering kita hadapi adalah memancing emosi kita. Kadang-kadang kita salah kata, bisa kami dilaporkan. Nah, seperti Bang Juma ditarget. Bagaimana Bang Juma ini harus dihabiskan supaya
Jangan ada lagi Bang Juma. Supaya apa? Supaya penonton-penonton menonton mereka. Nah, begitu cara mematikan dakwah kan gitu. Untuk itu sekali lagi teman-teman, usahakan menonton kepada yang ada suaranya di dalam video itu. Ya, seperti Bang Juma ya, Zulkifli Mabas. Perhatikan nama channel itu, Hadis Labes Channel, Alif Channel, Uniripa Channel. Ini siapa ini? Dosen debat, lihat nih, penonton 3 jam. Saya lihat penontonnya cuma 11 orang. Ya, dosen debat. 11 orang yang nonton, aduh, yang gak ada suaranya ribuan. Ya diupayakan lah teman-teman itu. Jangan sampai salah dalam mendukung. Tapi kalau itu karena terserah gua ya silakan saja, nggak ada masalah sih, nggak dipaksakan gitu. Tidak ada paksaan dalam mau menonton siapapun. Tapi yang punya channel juga jangan juga membodoh-bodohi penonton. Kalau di sana memanggil namaku, itu bukan channel aku, ya jangan iyain dong. Bilang aja ini bukan channelnya Hadis Labes Channel. Channelnya namanya ini gitu loh. Karena banyak juga yang saya nonton Bang Handi, saya nonton Bang Juma. Yakin. Coba screenshot channel yang kamu tonton. Ya ternyata bukan channel Bang Juma, bukan channel saya yang dikirim. Nah, saya bilang ya terserah lu lah. Nah, itu termasuk juga channel adik kita ini, Pra Istar atau Bang Kores. Namanya channelnya itu Triun Slayer Command apa ya? Ya Triun Slayer lah. Wih mantap bener Bang Handi nyebutnya. Triun Slayer Command Center gitu. Channel yang paling sulit diucapkan oleh orang Yang awam. lucu gini Bang Handi, ada yang apa ke channel itu, Assalamualaikum Gurunda Juma. Dijawab sama yang punya channelnya, Waalaikumsalam. Weh, sejak kapan dia jadi Gurunda Juma? Yang ada di Hadis Labes Channel, dengarkan tadi pernyataan Bang Juma ya. Utamakan menonton yang ada suaranya. Karena banyak orang hanya duduk menyiarkan. Jadi nggak usah nanya kalau channel ini gimana. Nah, apakah ada suaranya? Apakah ada suaranya di dalam video itu yang punya channel itu? Masa harus diajarin kayak anak TK sih? Sekali lagi ya, usahakan menonton yang ada suaranya. Begitu ya. Jangan lagi disebut satu-satu gitu loh. Kita juga nggak mau mengadili orang karena masing-masing orang punya hak untuk itu. Itu sih dari saya, makasih. Iya, sedikit saya umumkan juga ya ucapan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Saya mewakili Apologet Islam Indonesia kepada Ibunda Hajah Siti Fatimah yang beralamat di Jalan Andi Pangeran Petrani nomor 1, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, yang telah mewakafkan 1 hektar tanah kepada Apologet Islam Indonesia pada tanggal 3 Januari 2025. Semoga Allah melimpahkan rahmat hidayah kepada Ibu Hajah Fatimah beserta dengan anak-anak dan keturunannya. Ada Haji Safrudin SE, ada sahabatku Saharudin, Hajah Khairati SPDI, Hajah Khairana SPMSI. Terima kasih banyak sebesar-besarnya kami haturkan, kami dari pembina dan mewakili semua pengurus Apologet Islam Indonesia sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas wakaf tanah kepada Apologet Islam Indonesia sebesar 1 hektar, di mana tanah tersebut atas nama Hajah Siti Fatimah dan seluruh ahli warisnya sudah bertanda tangan di atas kertas wakaf yang ditandatangani oleh lurah dan juga camat setempat. Masya Allah,
kiranya apa yang Bapak berikan sebagai wakaf kepada API, kami bisa jalankan amanah ini untuk membangkitkan semangat umat kemudian agar bisa memberikan ruang kepada API untuk membuktikan bahwa apologet Islam Indonesia itu bisa dipercaya untuk membawa amanah umat, menjadikan umat Islam berjaya bersama dengan negara yang kita cintai ini. Sekali lagi kami mendoakan kiranya Bunda Hajah Siti Fatimah dan keluarga diberikan kesehatan panjang umur, keberkahan hidup dan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Amin. Masya Allah. Amin ya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Jadi sahabat yang mendengarkan ini yang juga ingin mewakafkan, silakan. Kami dengan senang hati, ikhlas dan ridha untuk menjalankan amanahnya. Demikian, lanjutkan. Insyaallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Jazakallah khair, Bun. Luar biasa, Masya Allah. Ya, semakin dihinakan, direndahkan oleh orang yang tidak suka dengan api, alhamdulillah. Justru di situ ada hikmah yang sangat luar biasa, kabar yang sangat luar biasa disampaikan oleh pembina kami. Ternyata banyak orang yang cinta terhadap Yayasan Apologet Islam Indonesia ini. Bahkan ada satu kabar baik lagi, insya Allah juga ya. Kita di bulan Januari ini seperti yang kemarin ditargetkan bahwa kita itu akan mengadakan mualaf center di berbagai wilayah. Salah satunya yang jadi prioritas dari pusat itu adalah diadakan di Jakarta. Tadi juga dapat kabar baik bersama Bang Handi. Alhamdulillah ada para muslimin, para agnia yang siap memberikan tempatnya, ruangnya, atau apa ya istilahnya. Pokoknya tempat yang siap dijadikan tempat untuk dijadikan sebagai mualaf centernya API di Jakarta. Bahkan seputaran Jakarta Pusat. Ya, insya Allah Bang Handi ya, luar biasa. Banyak ternyata saudara-saudara kita yang sangat cinta terhadap Yayasan Apologet Islam Indonesia ini. Ya, buat para pembenci, ya mungkin itu caranya Allah menguatkan Yayasan Apologet Islam Indonesia ini. Saya tambahkan deh, Masya Allah Gurunda. Masya Allah, juga siap. ada yang mewakafkan ya 1000 meter persegi itu di wilayah Bogor, dan insya Allah Allahu Akbar. ketika beliau nanti balik dari luar negeri itu akan menemui salah satu di antara pengurus kita yang ada di Jakarta untuk mentransaksikan wakaf tersebut di daerah Bogor 1000 meter persegi ya, untuk dijadikan sebagai markas apologet Islam di daerah Jabodetabek. Insya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Iya. Akbar. Dan Allahu kalau Akbar. orang-orang munafik membutuhkan tanah kuburan, ya nanti kita minta pewakaf untuk memberikan 1,5 meter untuk kita kuburkan secara berdiri aja, jangan dibaringkan. Tuan Gitu ya. Cebol Saya siapkan ini, sudah saya siapkan. Tuan Cebol Lanjut, nangis. Tuan Cebol. Tuan nangis. Jadi untuk yang ada di Daru, Sulawesi Selatan, saya kemarin kami sama Pak Ketum sama Humas bersama saya kan, Akang juga adalah Humas API. Sayangnya waktu itu kita bisa survei langsung ya Bang Juma, tapi insya Allah kita akan survei dulu ya, bareng-bareng nungguin dulu Bang Juma, jangan survei sendiri ya, tungguin ya. Iya. Dari API nanti Bang Handi berangkat ke sana kembali selama 2 bulan untuk pengecekan bagusnya akan dibentuk apa di sana. Sudah ada pondasi deh untuk masjid, kan kita butuh masjid juga di situ. Sudah ada pondasinya, tinggal dilanjutkan nanti pembangunannya. Nah, gitu teman-teman. Bagi sahabat Muslim ahli sedekah yang ingin berinfak, atau berinfak pula, yang ingin berwakaf, yang sudah publish. Suaranya hilang, jadi Gurunda barusan. Disensor Gurunda Hilang ya? tadi suaranya. Gurunda ngomong Iya. jorok ya? Oh, diulangi lagi. Ulang-ulang Gurunda. Enggak benar lurus. sahabat Muslim yang ingin mewakafkan hartanya kepada Apologet Islam Indonesia, silakan menghubungi Bang Handi atau Dinda Kores yang yang nomor HP beliau sering dipublish. Silakan, mana tahu ada yang ingin mewakafkan kemudian helikopter, pesawat tempur atau apapun itu, silakan ya, kita berikan ruang untuk menjadi amal jariah. Sekali lagi,
pada orang munafik yang butuh kuburan. Nanti dari wakaf yang ada kita sisihkan 1,5 meter persegi, nanti dikubur berdiri, jangan dibaringkan gitu ya teman-teman. Silakan dilanjut. Ini belum jelas juga nih netizen ini. Sekali lagi saya ulang. Dikubur terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Bang Handi, lanjut. Ya, teman-teman netizen Hikmah yang kami muliakan, utamakan menonton channel yang ada suaranya. Tapi nggak dilarang juga menonton yang nggak ada gitu loh. Jadi nggak usah ditanya lagi gitu loh. Bang Fahri jangan diulang-ulang, itu spam jadinya. Jadi diusahakan menonton yang ada suaranya, seperti Ustaz Ali, Kak Tatau, Niripa, Bang Juma, saya, Akang yang menyediakan tempat. Ya usahakan nonton dulu di situ. Kan tidak adil toh. Kita yang setengah mati, kita yang ditarget. Ini setengah kaki di rumah, setengah kaki kantor polisi loh kita ini. Gitu ya. Jadi usahakan dulu menonton di situ. Itu aja sih, masa nggak bisa mengartikannya sih teman-teman. Iya. Waduh. Betul. Ya, ini juga mungkin Bang Handi ya, kenapa disarankan seperti ini. Tadi juga Bang Juma sudah menyampaikan, kan begini ya, ketika channel-channel yang tidak dikenal itu kan bisa saja kita tidak tahu tuh, kita tidak tahu siapa orangnya, kita tidak tahu mereka pernah tampil atau tidak kan gitu. Yang pasti kita tidak kenal orangnya, sehingga bisa jadi orang-orang yang memang punya motif tertentu mengejar keuntungan dunia, mengatasnamakan channelnya Islam, menyiarkan tentang keislaman seperti menarasikan Bang Zuma dan sebagainya, tapi dari non muslim itu bisa saja terjadi kan gitu kan, kita tidak tahu karena kita tidak mengenalnya. Nah, itu yang justru kita khawatirkan. Jadi mereka meraup keuntungan dengan melihat, karena